Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, hari ini saya dapat ilmu baru nih. Lagi mengikuti pelatihan budidaya lobster di Nangewer nih, di Gedung Perikanan Kabupaten Bogor ya. Pesertanya. Oke, lanjut ya. Lagi istirahat kedua nih, mau sholat dulu, sholat asar. Kalau kedua nambah 10%, kalau ketiga dan seterusnya setelah 1 minggu dan 10% yang hidup, yaitu tangkapan alam. Nah kemudian masuk meja sortir, suasana sortir lobster di Cerak Pak, ya. Lalu yang anakan, ya anakan juga sama disortir. Ini mana yang pertumbuhannya yang gede-gede dikumpulin, yang kecil-kecil dikumpulin, lalu kemudian yang kecil akan untuk juga wisata. Jadi kerjaan saya yang keempat adalah saya bikin tempat wisata. Nanti Bapak Ibu boleh datang ya. Lalu yang kelima, setelah saya sudah menjalankan usaha lobster ini, ternyata ada juga orang yang mau mengembangkan skala besar. Oh Pak, saya mau ngembangin 1000 meter Pak, saya mau ngembangin 5000 meter dan seterusnya. Nah saya kemudian diminta, Pak boleh nggak datang Pak, ini di luar kota Pak, di luar pulau Pak, bisa bantu nggak training staff saya dan seterusnya untuk mereka bisa budidaya lobster, lalu bantu desain kolamnya, ngetes airnya dan seterusnya. Lalu saya jadi konsultan. Jadi saya di dunia lobster ini ada 5 pekerjaan. Apakah Bapak Ibu bisa juga seperti saya? Pasti bisa. Ya kita cuma beda, saya mulai lebih dulu aja. Jadi Bapak Ibu setelah sudah menjalankan usaha ini, sudah ada pengalaman, sudah tahu caranya, maka Bapak Ibu nanti akan kedepannya pasti bisa ngajar. Setelah udah ngajar, Bapak Ibu udah ada mitra, Bapak Ibu bisa trading jual beli untuk mensuplai kebutuhan pasar. Jadi dengan Bapak Ibu membina mitra, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan suplai lobster dalam jumlah yang cukup banyak untuk bisa mensuplai ke restoran atau hotel dalam kondisi yang kontinu dan kelanjutan dan seterusnya, dan wisata dan sebagainya. Kita lanjut ya. Oke, ini website saya lobsterairtown.com. Oke, nah ini saya juga, ini hobi-hobi saya bikin website, ada wisata dan seterusnya. Lalu kemudian ini ladang ini yang saya pelihara. Oke, ya ini tadi sudah dijelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lobster air tawar ini aslinya dari Australia. Di Australia ini ditangkap dari 2 sungai, Sungai Flinders dan Sungai Gilbert. Itu posisinya di daerah Queensland. Queensland ini posisinya itu kurang lebih di Australia paling atas, dekat dengan Papua. Ya, di situ ada 2 sungai, Flinders dan Sungai Gilbert. Diambil lobster itu lalu oleh seorang tim peneliti itu namanya Dr. Cliff Jones. Dia adalah tim peneliti di Walkamin Research Center. Lalu kemudian oleh Dr. Cliff Jones ini dikawin silang dan sebagainya dari 2 sungai itu, dapat generasi pertama sekian persen lebih cepat. Dapat generasi kedua sekian, itu ini proses tahunan ya, bahkan sampai puluhan tahun. Sampai akhirnya generasi kelima itu pertumbuhannya sudah kurang lebih 40% lebih cepat dari tangkapan alam. Nah itu kemudian disebar ke 125 peternak di Queensland dan sekitarnya. Nah di situ saya import dari salah satu peternaknya, namanya Cerak Pak. Nah pemilik Cerak Pak ini itu namanya Pak Peter Born. Nanti kita akan bahas kolam di Cerak Pak itu seperti apa, yang skala industri, gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sedikit saya jelaskan. Karena dikeluarkan dari lembaga riset pemerintah namanya Walkamin Research Center, lobster Cerak quadricarinatus ini, nama latinnya Cerak quadricarinatus, nama populernya red claw, tapi disebut juga oleh orang namanya Walkamin strain. Ya, jadi Bapak Ibu jangan bingung, Pak, apa sih Pak bedanya Cerak quadricarinatus sama Walkamin strain? Ya sama aja. Yang dikeluarkan oleh Walkamin strain, dikeluarkan oleh Walkamin itu adalah Cerak quadricarinatus yang sudah pertumbuhannya lebih cepat 39% daripada tangkapan alam. Ya kira seperti itu. Oke ya, saya juga selain memberikan pelatihan di tempat saya juga memberikan pelatihan di beberapa departemen dan juga ada juga dari luar negeri dan seterusnya. Saya cepat saja. Kalau zaman dulu itu saya menggunakan media TV untuk mempromosikan usaha saya. Bapak Ibu pun juga zaman sekarang bisa gunakan media untuk mempromosikan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya channel-channel YouTube dan seterusnya. Sebenarnya kayak Bapak bisa udah ada produksi, udah ada hasil dan seterusnya. Itu kan tinggal orang tahu
posisi Bapak di mana, Bapak produksi apa, itu orang nanti setelah tahu baru bisa datang ke tempat Bapak untuk beli. Nanti Bapak Ibu sekalian nanti ke depannya udah produksi lobster, Bapak Ibu perlu mempromosikan Bapak Ibu sekalian supaya orang tahu dan bisa datang beli, gitu ya. Oke, ini adalah ya stasiun-stasiun TV yang pernah meliput di tempat saya. Ini dulu dari TVRI, dari Trans 7. Ini restoran lobster di daerah Bintaro. Saya awalnya datang ke restoran ini, saya ngobrol dengan pemiliknya, Pak, mau jual lobster air tawar nggak Pak? Wah susah lah, di Bintaro itu orangnya pelit-pelit, ya susah jual lobster, nggak bisa, mahal-mahal. Saya bilang, Pak, coba dulu, kan belum pernah coba. Saya pinjemin deh akuariumnya, saya pinjemin 10 lobster. Waktu itu saya jual lobster yang 100 gram per ekor, jadi 10 ekor itu 1 kilo. Jadi ya istilahnya saya pinjemin, nggak usah bayar dulu, nanti udah laku baru bayar. Lalu nanti saya bikinin spanduknya Pak. Saya bikin waktu itu promo lobster 49.000. Ini jam dulu ya, 49.000 dalam kurung 2 ekor. Tulis lagi bawahnya, selama persediaan masih ada. Nah itu penting. Kalau nggak ada selama persediaan masih ada, orang pikir nanti aja lah, masih banyak. Kalau selama persediaan masih ada kan, wah ini kapan lagi nih, gitu ya. Jadi begitu saya pasang spanduknya, wah orang banyak datang beli. Kenapa? Karena kalau dulu ya saya tanya peserta pelatihan, dari 50 orang, 100 orang yang ikut pelatihan saya tanya, berapa orang dari Bapak Ibu yang dari kecil sampai sekarang belum pernah makan lobster? Ternyata banyak juga. Jadi ada orang dari kecil, dari bayi sampai gede, belum pernah sama sekali makan lobster. Nah ini begitu saya pasang spanduk ini, wah orang yang dari kecil itu belum pernah makan lobster, begitu lihat, wah 50.000 dapat makan lobster. Kapan lagi kan? Orang makan lobster kan bisa ratusan ribu, jutaan dan seterusnya. Ini cuma 50.000 bisa makan lobster. Saya nggak berani tanya ya di sini siapa yang belum pernah makan lobster. Tapi Bapak Ibu kalau belum pernah makan lobster, makanlah sekali-sekali ya seumur hidup gitu ya. Nanti tinggal datang sama saya beli lobster, konsumsi, masak di rumah. Nggak mahal. Lobster konsumsi ini kita bisa menjangkau banyak pasar ya. Jadi nggak cuma hanya menengah ke atas yang orang-orang kaya, enggak. Tapi bisa jalanan menengah itu juga bisa. Ya, baik. Nah ini ya ini dulu ya. Oke ini sebagainya. Ini juga beberapa majalah yang pernah meliput di tempat saya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau di restoran, di hotel, Bapak Ibu cari menunya jangan cari menu lobster air tawar, cari menunya namanya crayfish. Crayfish. Jadi di luar negeri lobster air tawar ini namanya crayfish. Ya, oke. Nah ada juga yang di restoran bilangnya baby lobster dan seterusnya ya, banyak macam-macam. Ini waktu itu saya pelatihan di daerah Lampung di satu restoran. Jadi saya tawarkan ke peserta pelatihannya, mau nggak makan siangnya makan lobster? Jawabannya apa? Mau. Ya mau lah. Terus saya tanya, mau tambah biaya nggak? Tambah biaya. Akhirnya mau juga lah gitu ya. Nah, kemudian kita masakin lobster ya. Nanti Bapak Ibu nanti siang juga akan makan siang bersama lobster. Bersama. Bapak Ibu makan di sini, lobsternya di sana, gitu ya. Saya telat nawarinnya, saya lupa ya. Kalau mau nawarin kemarin ke panitia mau makan lobster nggak gitu ya. Ini waktu itu kita masak lobsternya itu dipanggang, Bapak Ibu. Jadi dibelah, ini di restoran di Lampung, restoran seafood. Jadi hampir semua, ya bukan hampir, semua restoran seafood bisa masak lobster air tawar. Jadi itu target pasar kita juga. Ya, dan juga Chinese food itu juga bisa mengkonsumsi lobster air tawar. Waktu itu cara masaknya adalah dipanggang ala Singapura. Jadi dibelah, lalu lobster kasih bumbu, lalu dipanggang. Bapak Ibu, ini waktu datang ke meja saya, ini masih mengepul. Wah, itu asapnya warna putih, terus begitu kecium di hidung itu, waduh, itu bau panggangannya ya, terus wanginya, waduh, itu pakai garpu, ditusuk, ces, diputar, serat. Wah, begitu di atas muka saya itu warnanya putih, pasti ngepul, panas, anget-anget. Waduh, begitu dimasukin ke mulut, waduh, kenyalnya, itu rasanya ada pedesnya, ada manisnya.
Enak banget ya. Gawat nih ya ngomongnya sebelum makan siang. Nah ini ada juga cara Eropa. Jadi masak lobster itu ada ratusan resep. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan cuma pikir kita budidaya usaha lobster itu cuma budidaya, jual, tapi juga ada pasar untuk jual konsumsi. Saya ada orang yang beli lobster dari saya itu apa? Dia di apartemen beli lobster hidup-hidup, terus dia taruh di kotak-kotak di kotak pendek-pendek itu, kasih air sedikit, kotak-kotak cuma buat nampung hidup. Lalu dia masak di apartemen. Lalu orang yang pesen tinggal dia kirim. Jadi kalau Bapak Ibu jual sampai ke masakan, itu harga peningkatan nilai tambahnya keuntungannya itu betul-betul maksimal. Bapak Ibu kalau misalkan ada beberapa pasar lobster, yang pertama jual ke pengepul. Pengepul, saya gambar aja ya, biar ada gambaran. Oke, jadi pasar lobster itu ada beberapa Bapak Ibu. Sebentar ya, saya keluarkan dulu ininya, gambarnya. Oke, jadi pasar lobster itu ada seperti segitiga. Nah, di paling atas ini adalah yang harganya paling tinggi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ambil harga paling tinggi, itu pasar yang paling atas. Ini namanya end user. End user itu misalnya Bapak Ibu bikin restoran, masak lobster dikirim pakai Gojek, GoFood dan sebagainya, itu end user. Itu keuntungan paling tinggi. Atau mungkin gini, ada juga orang, Pak, Bapak ada ternak lobster ya, boleh nggak beli 2 kilo? Boleh nggak beli 3 kilo? Nah itu harga jualnya paling tinggi. Mungkin bisa 175, mungkin bisa 200.000 per kilo, bahkan mungkin bisa 250.000 per kilo kalau ukurannya yang besar. Namun pengambilannya nggak banyak. Itu end user. Tapi makin ke bawah, ini ada namanya restoran. Ya, restoran ini itu ngambilnya lebih banyak, tapi harganya pasti lebih murah daripada orang beli cuma 5 kilo, cuma beli dikit. Lalu di bawahnya lagi itu ada namanya supplier. Supplier ini orang yang supply ke restoran-restoran. Jadi dia mungkin pegang beberapa restoran, dia supply ke restoran. Itu dia ngambil lebih banyak lagi, tetapi harganya pasti lebih turun. Lalu kemudian berikutnya adalah apa? Pengepul. Nah, pengepul ini dia pegang beberapa supplier. Jadi dia ambil banyak, lalu dia supply ke beberapa supplier, dia ngambil jauh lebih banyak, tapi harga lebih bawah lagi karena dia akan untung. Lalu kemudian yang paling banyak itu penyerapannya adalah eksportir. Eksportir ini dia bisa mencukup sampai puluhan ton, tapi biasanya dalam kondisi beku. Kalau kondisi hidup paling biasa ke Singapura dan sebagainya itu kisaran 500 kilo per minggu dan sebagainya. Nah itu mereka ngambil lebih banyak lagi, tapi tentu harganya juga lebih turun. Jadi kira-kira pasar lobster kurang lebih seperti itu. Nah ini cara masak Eropa. Dagingnya dikeluarin, ya, kemudian kulitnya aja digoreng. Kulitnya digoreng buat apa? Untuk supaya kulitnya jadi merah. Bapak Ibu sekalian, lobster air tawar ini warna kulitnya tidak menentukan jenisnya. Jadi warna kulit lobster yang cerah keluar di Karinatus ini itu warnanya bisa biru. Tapi kalau kita cemplungkan kalau lobster yang lagi banyak disortir menggunakan jeruji seperti ini. Jeruji ini sudah diatur. Nanti yang lurus-lurus yang 50-70 gram nyangkut di atas. Ya kalau kayak Bapak Ibu tahu yang buat nyortir lele kan pakai ember ada lubang kan. Nah ini pakai jeruji. Nanti yang lebih gede, yang gendut-gendut nyangkut di atas, yang lebih kecil nyemplos ke bawah, yang paling kecil nyemplos ke paling bawah. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah ini adalah ruangan yang digunakan sebelum packing lobster. Bentuknya kayak seperti kontainer, ada pendinginnya, jadi seperti untuk menurunkan suhu bisa sampai 0 derajat, bahkan di bawahnya kayak mesin cold storage begitu. Nanti lobster itu ditaruh di keranjang-keranjang, ditumpuk di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari atas itu disemprot air garam. Selama 1-2 hari di sini. Lobsternya buang kotoran terus, gak makan kan, buang kotoran, isi perut kosong, kena air garam, parasit pada rontok semua, bersih, siap kirim buat ekspor dan sebagainya. Ketika di dalam ini suhunya diturunkan, jadi lobster tuh gak banyak gerak. Begitu diturunkan dingin, lobster diam,
lalu dirapiin, di packing dan seterusnya, ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu ada pertanyaan untuk sampai di sini? Nah sekarang saya akan masuk ke yang aneh-aneh. Ya. Ini semua yang normal, yang banyak dilakukan di Australia, di Indonesia dan sebagainya. Namun di Indonesia juga ada orang-orang yang kreatif memikirkan cara, misalnya tempat saya di rumah terbatas, saya mau pembesaran lobster biar bisa isinya banyak, tidak ada yang kanibal 1 ekor pun, 0% kanibalnya. Caranya gimana? Maka muncullah ide, bagaimana kalau kita piara lobsternya di dalam botol? Nah, ya, coba. Ini kayak apa maksudnya di dalam botol? Nah, begini Pak. Jadi satu botol, nah ini yang satu botol dibolong-bolong, kecuali bagian bawahnya nggak dibolongin. Bagian paling bawah itu cuma dibolongin di ujungnya aja nih, buat buang kotoran. Lalu tutupnya dibuka, tutupnya dipaku ke kayu, ceplok kayu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 botol, misalnya berapa lah. Yang ini contohnya nanti ada berapa botol. Lalu dimasukin lobster yang kecil ke dalam sini, yang 2 inci. Masuk. Setelah masuk, lalu ini udah dipaku ke kayunya, dipasang begini. Setelah itu dimasukkan ke dalam air, ke dalam kolam sampai kerendam semuanya. Ini yang Bapak Ibu lihat adalah sudah hasil pembesaran. Udah bukan 2 inci lagi, udah 4 inci, ada 5 inci, dan 6 inci dan seterusnya. Lupa nanti ngasih makan yang botol paling bawah gimana? Pakai selang. Oh, selang ke atas. Ini buat botol kedua, selang ke atas. Nanti di atas itu kemudian tinggal taburin pelet ke sini, siram air, dia akan masuk ke setiap botol di dalamnya itu ngasih makan. Tiap botol oksigennya gimana? Kan airnya lewat. Ini Bapak bisa pegang kepalanya ini. Nah, coba kasih lihat teman di belakang. Hati-hati teman di kabel. Apakah teman panitia sudah mempersiapkan Bernadine? Udah. Andai kata terjadi kecelakaan, kecapean lobster. Nah, ini Pak, pangkal kakinya ada tonjolan 2. Ini Bapak. Nah, kasih lihat teman sana. Kasih lihat yang lain. Ya, kiri kanan Pak. Jadi lubangnya, tonjolannya itu ada 2. Ya, nih tonjolannya ada 2. Nih silakan. Nih Bapak pegang. Nah, kepalanya Pak, pegang kepalanya. Nah, jadi kalau pegang lobster itu pegang kepalanya. Kalau pegang ekornya, dia bisa balik nyapit Bapak Ibu. Oh iya, jadi ini Pak, di kaki paling bawah. Nah, ini dia agak pendek tonjolannya, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini yang saya pegang. Nah, ada dagingnya tuh. Ada daging tuh. Nah, jantan. Jadi yang jantan itu dagingnya ada 2. Tonjolan, kencang. Nah, dia kalau kecapean lobster dibiarinnya nggak gantung, tapi tadi dia ternyata lepas sendiri. Tapi biasanya nggak lepas. Jadi dilepasin nanti dia akan lepas sendiri ke dalam. Ini indukan apa? Ini indukan, udah siap kawin. Jadi kalau dia ukuran berapa? Kira-kira 50 gram. Ini ukuran kira-kira sekitar hampir 5 inci. Yang saya pegang dari tadi semua jantan. Yang saya kasih ke Bapak Ibu tadi semuanya jantan. Ini kelihatan tonjolannya lebih panjang. Jadi tonjolannya itu ada yang pendek, ada yang agak panjang. Ada yang agak panjang tapi kurus. Jadi bentuk penisnya itu beda-beda. Sama seperti punya Bapak Ibu. Iya Bu Ibu kayak. Usia berapa bulan? Ini yang saya pegang ini sekitar 4,5 inci, ini sekitar usianya 5 bulan. Nah, ini beratnya 50 gram pas kira-kira. Oh, tergantung. Kita kalau jual ke pengepul bisa 100.000. Kalau jual ke supplier bisa 135 per kilo. Per kilo. Bukan 1 biji, Pak. Per kilo. Kilonya ada berapa itu? Kalau yang sudah bisa masukkan kembali. Nah, sekarang yang betina. Nah, yang betinanya lihatnya itu ketiga dari bawah. Pangkal kaki pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini ada lubangnya nih. Nih, coba Bapak pegang. Nih, kasih lihat ke teman-teman di belakang. Ada lubangnya. Kencang kepalanya. Kasih lihat temannya. Pelan Pak ya. Pelan, harus lembut. Ada lubangnya. Ada lubang. Dari 2 lubang itu tempat nanti keluar telurnya. Jadi 2 lubangnya harus ada bolong.
Kalau nggak bolong, telurnya nggak keluar. Nah ini juga. 3 dari bawah. Ada lubangnya. Nah. Dan nanti sambil lihat juga bawahnya ada tonjolannya. Oh iya itu. Kalau ada tonjolannya berarti bencong. Nah, ketiga dari bawah. 1, 2, 3 di pangkal paha ketiga dari bawah. Nah, kaki ketiga. Ini bukan ya Pak ya? Ini yang betina. Makan ya. Enak, dalamnya ada telurnya. Kayak kepit telur minggu pertama. Harus pelan-pelan, jangan sampai dia kaget. Kalau kaget dia ini ekornya masih nepuk rapat, telurnya belum nempel. Jadi bisa kemungkinan dia bisa nanti ekornya kebuka, telurnya rontok. Ekornya dilipat Pak, jadi dia melindungi supaya telurnya jangan jatuh. Nah kalau pegang yang bertelur, pegang kepalanya plus tahan ekornya. Itu masih ada spermanya tuh. Kelihatan nggak putih-putih? Nah itu spermanya tuh. Nah, dia keras Pak, lengket. Bapak lobster taruh aja, biar nggak nanti kecapit temennya. Ini, yang ini, yang kiri. Nah ya, tuh spermanya tuh. Nah, tuh spermanya, tuh putih-putih. Dan ekornya nekuk rapat, ini dalamnya telur semua nih. Yang kalau kebuka dia akan rontok semua telurnya, karena telurnya belum nempel. Nah sekarang saya ambil yang udah nempel. Bentar, saya harus lepaskan pelan-pelan. Dia merasakan pijakan kaki dulu, dia belum terlalu cepat. Itu yang langsung dipisahkan ya Pak? Ya ini sudah boleh dipisahkan. Nggak mesti harus sih. Ini nanti mau tunggu lagi seminggu. Nanti di Bapak Ibu akan dikasih buku. Di bukunya juga ada foto. Jadi sekarang saya akan warna lobster telurnya itu nggak menentukan. Kadang-kadang dia tergantung dia sebelumnya dipelihara di mana. Kalau lobster yang dipelihara di kolam tanah, kebanyakan telurnya agak kehijauan telurnya. Jadi nggak mesti dia menentukan bahwa warna telur itu harus. Udah ada beberapa yang lepas dari ibunya. Ini di serokannya udah ada bayi-bayinya yang agak ada lepas-lepas dari ibunya. Jatuh. Itu ada 1.000 nggak Pak? Oh enggak nyampe Pak. Ini paling sekitar 300-400an. Tuh. Dari 4 bulan Pak, usia ukuran 4 inci sudah bisa mulai bertelur. Ini sudah ada yang lepas dari ibunya nih. Nanti saya akan rontokkan sedikit di tangan, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dia sudah bisa lepas dari ibunya, cuma kadang-kadang dia masih nempel lagi, balik lagi ke ibunya. Kayak gitu. Ini yang kolokan, balik lagi ke mamanya. Bungsunya ini baru jadi ini setelah 2 bulan Pak ya? Setelah jadi benih 2 inci. Dari bayi baru netes ini, tambah lagi 2 inci, dia akan jadi lobster ukuran, tambah lagi 2 bulan, dia akan lobster 2 inci kira-kira. Ya paling lamanya 3 bulan lah. 3 bulan. Dan itu udah bisa Dijual. Bisa sampai 5 tahun lebih. Nah itu tuh, anaknya bisa lepas. Renang Pak. Tapi bukan yang tepung. Kalau tepung itu nomor 0. Nah kalau ada lagi yang buat dewasa nomor 3. Nah, jadi saya biasa nomor, terserah mau pengli atau boleh. Kalau yang saya biasa pakai itu yang khusus tenggelam, harus yang tenggelam. Biasanya namanya pelet udang. Nah kalau yang saya pakai ini yang memang pelet udang yang kualitas nomor 1. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Materi tadi sudah dijelaskan dengan cukup komprehensif ya, dari wajahnya dengan cukup jelas. Harapannya nanti dari sini nggak cuma sekedar belajar teman-teman sekalian, tapi kami juga akan memonitoring nanti kegiatan-kegiatan setelah ini. Makanya kami akan membuat web tentunya ya. Harapannya usaha Red Boy nanti bisa dikembangkan baik di